Oh iya. Oke, ini sebut Ya cuma semacam petilasan. Iya, ya. petelasan. Tapi memang di sini banyak petelasan sih. Dan banyak limbah. Memang harum banget di dalam sini. Kan makanya kan banyak yang bilang tempat ini adalah di Arjuna itu adalah tempatnya para pesugihan. Tapi di sini nggak ada apa-apa sebenarnya. Ada apa? Cuma ada dupa satu ini. Tapi di sebelah sana ada tempat. Di sebelah ini juga ada tempat. Oh, ini petilasan. Apa tempat? Ada orang. Hah? Dalamnya nyala tuh. Enggak, itu pantulan sinar kita. Enggak ah. Hah? Coba matiin. Coba matiin. Tetapnya nggak dalam ada. Hah? Ada orang loh. Tempat paling sakral. Sampai cuy. Sobat Horor. Di Candi Makutoromo. Di area Arca Makutoromo. Paling sakral nih. Sebelum kalian nonton video ini, kalian wajib pencet tombol subscribe karena dengan subscribe kalian berarti support channel ini. Terima kasih. Misteri Gunung Arjuna atau Herjuna. Herjuna itu adalah gunung purba. Jadi ada sejak non jauh di sana berapa ribu tahun yang lalu, tidak yang tahu. Tapi menurut saya Gunung Herjuna itu sudah ada bacaan alam yang disajari oleh anak cucunya. Ya, karena seluruh dunia ini kalau dilihat dari satelit atas itu ada sungai yang bentuknya kalau dilihat dari selatan angka 6, taruh dari utara angka 9, itu hanya Gunung Arjuna. Angka 6 dan 9 itu angka yang tidak pernah kalah. 9 dipukul jadi 6, 6 dipukul malah jadi 9. Nah, ini adalah buku yang dibuat oleh alam kehendak Sang Maha Agung sendiri. Nah, oleh karena itu anak cucu di lembah Singosari ini, di lereng Arjuna ini, lereng Arjuna itu tidak sebelah timur aja, juga barat, ada Kediri, ada Mojokerto dan sebagainya. Itulah kerajaan Majapahit yang kuasa sedemikian banyak itu karena tafakurnya di sini, belajarnya maharsinya ada sini. Dulu di sini itu ada sekolah, ya, di Gunung Penanggungan, ya, Gunung Penanggungan, Gunung Arjuna, Gunung Kawi, Gunung Bromo, itu sebenarnya bacaan. Kenapa leluhur menamakan gunung itu? Ada sebabnya. Gunung Kelut, ya. Herjuno. Her itu air, Juna itu laki-laki. Anak laki-laki khususnya atau wanita harus berjiwa satria semua. Artinya itu berjiwa satria. Dan karena apa? Karena di dalam keluarga Pandawa yang terdiri dari Puntadewa yang paling sabar, Bratasena yang paling keras dan akan menyelesaikan semua ribetnya negara, Arjuna yang lemah lembut, ya, Nakulas Dewa yang kembar. Tapi entoh suatu saat dari saudara 5 itu yang akan menurunkan generasi terusnya adalah Herjuna. Oke, halo Sobat Horor. Kembali lagi bersama saya, Steven Ivander, di sesi camping horror. Kali ini saya sedang berada di area jalur pendakian Gunung Arjuna. Dan saya nggak sendirian. Saya ditemani oleh salah satu YouTuber horror yang sangat luar biasa, yaitu ada Bang Davi. Tuh. Jadi kita berdua mau
camping horror. Kita mau duo camping ini sebetulnya. Kita akan coba mendaki Gunung Arjuno sebetulnya. Dan di gunung sini ini jujur hawanya gila ngeri sebetulnya, karena banyak banget pendaki-pendaki yang kayak share ke saya, banyak banget pendaki-pendaki yang kayak nyoba rekomenin untuk naik Gunung Arjuno. Katanya nih gunung the best banget, mistisnya kental banget, mistisnya ngeri banget. Dan saya pribadi yang sering camping-camping di tempat-tempat angker ini harus nyobain daki gunung sini. Jadi tanpa perlu basa-basi, ini walaupun hujan-hujan gini yang otomatis menambah kesan angker yang oh ya, katanya nggak boleh ngomong angker loh sebetulnya. Ada pantangan yang bilang nggak boleh ngomong angker. Nggak boleh ngomong angker, nggak boleh pakai baju merah, nggak boleh ganjil, terus banyak banget pantangan-pantangan. Dan di sini juga katanya ada pasar setan, terus suara gamelan yang sering terdengar, dan ada kuil-kuil yang mistis sebetulnya. Wah, ini gunung ini mistis sebetulnya, Gunung Arjuna ini. Oke, yuk tanpa perlu basa-basi, saya akan ditemani oleh teman saya, YouTuber horor Bucin TV atau Bang Davi. Kita akan coba mendaki Gunung Arjuno dengan kondisi hujan rintik-rintik seperti ini yang menambah kesan mistis yang Sebelum masuk ke dalam videonya, kalian jangan lupa yang belum subscribe dulu sebetulnya ya. Nyalain tombol notifikasinya pastinya sebetulnya like. Oke, yuk kita langsung coba mendaki Gunung Arjuno. Let's go. Siap bang? Siap? Serius? Iya. Mana tadi yang? Itu merahnya mana merah? Oh ini padahal pantangan loh ya. Tadinya kalau gue tahu dari rumah gue bawa baju merah. Oh, baju merah. Kalau tahu. Baju merah, celana merah, Iya. wig merah. Wig merah. Wig merah. Oh enggak pakai wig merah. Itu mah Itu dong sahabat lo dong. Oh sahabat. Oke, ini cuaca gini nih aman lah ya. Iya. Oke, kita hajar nih sebetulnya ya. Siap ini. Oh siap dong, udah pakai mantel merah. Merah-merah semua ya. Walaupun gak ada baju merah, tapi kita pakai mantel merah untuk Siap. memecahkan mitos yang katanya di gunung kemudian tidak boleh menggunakan Kita akan coba sebenarnya. gue nggak tahu sih, jadi gue nggak boleh ngomong capek. Lelah nggak apa-apa dong. Lelah. Tapi ini udah belum ngomong dari iya. Oke Sobat Horor, jadi tadi dapat informasi bahwa ternyata pendakian di Arjuna ini ditutup Sobat Horor. Cuma boleh sampai pos 2 naik dikit gitu. Tadi bilangnya gitu. Ya nanti kita pokoknya patokannya pos 2 naik dikit. Gitu aja udah. Nah kita akan coba cari tempat camp di situ. Dan memang di sini udah nggak ada pendaki lain sebetulnya, nggak ada pendaki lain. Cuma kita dua orang ini yang nekat. Nggak tahu lah, kita tuh sebenarnya ya oke, sebentar karena
Di sini cuaca udah nggak hujan lagi, jadi aku harus lepas ya. Panas banget sebetulnya ini. Sini tuh panas. Wah, let's go. Kalau dia nggak mau dilepas karena masih mau mengikuti pantangan ya, nggak mau dilepas. Harus sumpah loh sumpah ini. Nggak mau dilepas bang. Mau dilepas? Kakinya doang. Bajunya nggak usah. Awas. Oke. Oke, saudara. Yuk. Biasa kalau baru awal-awal ini adaptasi jantung saudara. Pas ini ngos-ngosan minta ampun nih. Yuk kita naik lagi saudara ya. Pelan-pelan aja yang penting pasti. Oh Mike, let's go. Akhirnya dibuka juga bang. Panas kan? Oh, bener berarti pantangannya nggak boleh pakai warna merah. Iya pantesan ya. Lu juga pakai warna biru. Kena panas, tuh, kan? terkena energi bang. Energi dari panasnya sinar matahari. Tadi dulu hujan ya. Oke, tuh kita sampai sana, sebentar. Mobil bawah tuh. Wow. Oke. Pelan-pelan tapi pasti. Nah biasanya nih sobat horor, kalau udah mulai capek gini, kita biasanya sudah mulai kehilangan konsentrasi sehingga menimbulkan sebuah halusinasi atau kita menciptakan sugesti yang aneh. Feelingku ini bentar lagi nih mulai nih, karena ini kan gunung, bukan sembarang gunung, ini gunung mistis. Biasanya mereka penghuni sini kalau sudah tahu nih ada manusia yang tidak konsen, mulai diganggu karena saya sudah mulai merinding sebetulnya. Padahal terang gini, ini kan sekarang jam 3 sebetulnya. Tapi feelingku ini bentar lagi nih, karena aneh aja terang gini tapi aku merinding sebetulnya. Tuh udah mulai banyak batu-batu nih. Ini temanku mana nih? Semangat bang. Ini horor nih baru bang. Horor kan, jantungnya deg-degan kan bang? Mandi keringat. Hah? Mandi keringat. Ya walaupun melelahkan. Yang masih nembak terus tapi jalannya bagus ini. Karena belum pos 2. Ini pakai motor. Nah ini gimana ini? Ini lagi jalan tiba-tiba seperti ini nih. Gimana bang? Tepar, kena serangan gaib apa gimana? Ya akibat terlalu apa? melakukan pantangan kita. Akibat tadi itu jas hujan merah itu. Iya jas hujan merah. Terus ngomong capek. Ngomong capek, ngomong angker angker juga. Ini serangan goib nih. Aduh, oke sebentar. Memang tidak kalau mudah sih kalau mendaki gunung itu pasti seperti ini. Nah, tungguin aja lah pokoknya. Mau istirahat berapa lama bang? Ya 2 jam cukup lah. Itu terlalu lama bang, Arjo. Aduh. Tepah.
kelihatan nggak seputar? Oke, jadi Bang David itu lagi di sana seputar. Itu Bang David tuh, baru naik. Ada. Bang David, dengar suara gamelan nggak? Dengar suara gamelan nggak? Enggak. Hah? Di mana? Tadi di arah sana. Tuh. Ya nggak sih? Ting gitu dong. Haha. Udah deh, mungkin kecapean, yuk. Let's go. Sudah, tadi tidurnya sudah? Tidur siang? Iya udah, ayo. Menikmati? Lanjut. Pucat banget mungkin. Aduh. Oke, let's go. Apa? Ini pos 2. Bukan, belum. Jadi tadi waktu lagi kita jalan sobat teror, tiba-tiba kita tuh fokus ya sama satu tempat. I don't know ini tempat apa. Dan kita berdua kayak bareng-bareng kesini dulu deh sebelum lanjut deh. Mungkin gak sih ada orang tinggal di sini? Enggak sih. Di Tapi zaman dulu, ini kata orang ya. Aku juga sering denger di podcast orang, terus juga tadi kata warga-warga. Dulu tempat ini itu memang tempat pesugihan. Tempat-tempat kayak begini? Tempat pesugihan. Maksudnya di atas Jadi gunung gini? berkedok warung. Oh. Memang sudah dibuat buat orang-orang yang kayak pesugihan dan biar nggak kelihatan gitu loh. Pada zaman-zaman itu ya nggak tahu sekarang masih enggak. Cuma kita berdua tuh kayak sama-sama ngelirik ya. Kok ini ada ini apa gitu. Iya bingung aja gitu di atas gunung ini kan. Dan bukan warung dibilangnya. Apa cuma rumah petani? Maksudnya Pocinggah. kayak tempat singgah doang. Nah itu kayak gitu mungkin. Karena di sini kan masih ada kayak jemuran-jemuran. Iya sih. Ini kayak baju dinas ini. Di belakang apa coba ke belakang? Kebun ini belakangnya. Ada orang kali. Ada orang kali. Ada orang. Keganggu kali. Keganggu. Aduh. Marah berarti marah. Udah berarti. Tuhan, keganggu nih. Iya. Kayak keganggu gitu mungkin. Oke, sebetulnya tuh ada apa tuh? Nih, ada anjing. Dah, lari dia. Kok lari? Halo. Meong nggak tuh? Kena halusinasi. Anjing liar tuh ya berarti ya? Nggak tahu deh, mungkin anjing penjaga kebun. Mungkin ya. Kalau anjing penjaga harusnya galak ya. Ini mah malah kabur semua orang. Karena kita lebih dari anjing. Kita lebih anjing gitu. Aduh. Tuh ngumpet di sana. Oke, mau memasuki pos 2 langsung ada nih kan seperti ini sesajen dupa. Van tahu nggak maksudnya kenapa taruh dupa? Ini sih sama seperti gambaran waktu lagi di laut sih ya. Ini karena kan ini mistis, jadi mereka semua masyarakat sini jadi percaya bahwa memang penghuni di sini tuh apa ya bahasanya ya,
ya saling menghargai dan saling menghormati akhirnya dengan cara seperti ini bentuknya medianya gitu. Mungkin pernah ada yang kayak misalkan sampai lupa naruh kayak gini, akhirnya jadi ada bencana alam dan lain-lainnya kayak gitu. Tapi malah kebudayaannya mirip kebudayaan Bali ya. Iya, kata sama di Lau juga gini. Laut juga. Gini, cuma lebih besar pohonnya ini gini. Kayak gitu. Dan ada jalan lagi cabang ke arah bawah sana. Entah kemana mungkin kebun warga mungkin. Bahaya mah. Kalau untuk menuju ke arah puncak kita lanjut lagi. Yuk kita naik lagi. Jalur ini. Oke, saudara. Ya. Satu kita temuin sudah mulai, saudara. Let's go, kita naik lagi. Wah, finally sampai ke pos 2. Awalnya menemukan pos 2, saudara. Dan di sini nggak ada pendatang lain kecuali kita, saudara. Ya, pos 2 Tampuono. Menanjak. Luar biasa. View-nya bagus juga. Berapa aja ya tadi? 1,5 jam kan? Iya, Katanya sampai sini. bagus banget pemandangannya. Pokoknya kalau yang udah berudang alaman gini seger banget kelihatannya. Mantap, saudara. Oke, tanjakan-tanjakan gini. Hati-hati. Nah, ini sudah mulai gini, saudara. Sudah bisa nih pakai kendaraan bermotor. Ini sudah disambut dengan hal seperti ini, saudara. Pos 2 Tampuono. Ini buat makan bisa nih. Oke, saudara, di sini ada kayak makam ya, Eyang Sekutrem, saudara. Dan ini kalian lihat ya, kayak gini sudah tahu sendiri, basically sudah ada hal seperti ini. Otomatis sudah pasti ini keramat, saudara ya. Eyang Semar nih. Mari kita lihat, saudara ya. Bang Davi. Ini ada. Kita harus memanggil Bang Davi nih biar kita menunjukkan. Ini apa nih, saudara? Di sini. Oke. Ada makam, saudara. Pantas keramat. Makam Semar tuh apa? Makom atau makam, saudara? Wah, mantap banget ya Arjuno ini, luar biasa, saudara. Kayaknya di sana deh, itu yang tadi ada penunjuknya ke arah sana. Aku nggak tahu makam, cuma kayaknya aku bakal naik lagi, saudara. Tuh, Bang Davi, lihat tuh, di situ tulisannya apa? Di sebelah sini. Aduh. Tuh. Yang Semar. Nah, itu yang ini atau ke arah sebelah sana? Itu apa itu maksudnya? Yang Semar itu apa? Makom atau makam? Kayak petilasan atau? Iya, makam, memang makam. Ini coba kita flashin, saudara. Enggak, ini bukan makam. Ini petilasan. Eyang Sekutrem. Petilasan nih. Kenapa? Oke, saudara. Jadi di pos 2 ini tuh banyak sekali warung-warung. Tapi karena ini kan jalur pendakian tutup, jadi warung semua tutup, saudara. Untuk kita bawa bekal. Dan Bang Davi CCTV masih di sana, saudara. Nanti katanya bilang, aduh, gak kuat. Ya. Dan cuaca ini lagi hujan lagi, saudara nih. Entah ini hujan emang pure hujan atau nggak kabut, saudara ya. Pohon di sini mantap sih. Wah, serem, saudara. Kayak serem gimana gitu.
kayak gini bilang nggak angker, wah itu vibes-nya udah mantep. Dan sebetulnya mari kita berteduh. Udah nggak ada lagi paving block di sini Sudah nggak ada ini. dan sudah tidak bisa Dan dilalui oleh sepeda motor. oke sebetulnya kita meneruskan perjalanan dari pos 2. Tadi kita istirahat sekitar 1 jam. Dan ini jalan, tapi masih mending jalan gini bang dibanding jalan yang kayak paving gitu loh. Enggak, kalau gue sih Hah? karena senang yang ngeliatnya Heeh. hutan, jadi walaupun capek masih terhibur hati. Betul. Kalau jalan paving block tadi udah kayak Iya, kampung biasa. betul. Nanti di sini tuh kita bakal ketemu pos 3 dulu. Terus katanya tadi di bawah kita dibilangin kalau sudah melewati pos 3 jangan ngomong capek. Jangan mengeluh. Katanya lagi. iya, jangan mengeluh, katanya nggak sampai-sampai. Oh katanya nggak sampai-sampai. Oh, nih lurus terus, jangan belok kanan belok kiri, lurus. Masa YouTuber horor Masa takut ya sama cerita-cerita begitu ya. benar-benar Masalahnya lawannya bukan makhluk halus, Pan. bukan. Lawannya orang ini. Dan dia katanya juga dia itu dibantu sama leluhur juga. Jadi sobat horor, tadi itu kita ketemu sama bapak-bapak yang memang dia itu jaga sini. Tapi gerak-geriknya itu lumayan mencurigakan sobat horor. Kayak dia itu nyuruh kita cepet-cepet ke tempat yang memang seharusnya tidak boleh kita lewati. Dan kita mulai negatif thinking sobat horor. Cuma nanti kita akan bahas di akhir video. Kalau atau enggak pas lagi nanti kita sampai ke lokasi yang paling keramat di Gunung Arjuno ini. Gimana bang? Masih semangat? Ya semangat. Siap. Semangat terus lah. Masih mending jalan gini sih dibanding aduh tadi paving itu. Walaupun hawa udah beda banget nih. Karena ini kan mau maghrib nih. Udah jam. Jauh sebenarnya. Oke, setelah dari pos 2 dan kurang lebih sekitar 20 menitan kita disambut oleh pos 3 Eyang Sakri. Bawalah samamu turun kembali. Oh enggak, itu slogan untuk menuju ke puncak bawah sana. Ini berarti petilasan lagi bang. Petilasan lagi nih berarti ya. Oh ini Petilasan lagi nih Eyang Sakri. pos 3 Eyang Sakri. Ada orang ya? Nggak ada sih. Ada orang ya? Paling leluhur adanya. Bisa dibuka kah? Ada orang. Ini kan? Flash. Flash, bentar. Oh iya. Oke, ini sobat Ya sobat. cuma semacam petilasan. Iya, ya. petilasan. Tapi memang di sini banyak petilasan sih. Dan banyak lupa. Memang harum banget di dalam sini. Kan makanya kan banyak yang bilang tempat ini adalah di Arjuna itu adalah tempatnya para pesugihan. Kayak gini tuh disalahgunakan kadang-kadang itu lah. Kalau untuk kayak menghormati sesama leluhur oke, tapi kalau dijadikan pesugihan, nah itulah Iya emang sama oknum itu disalahgunakan. temen gue juga Ah. memang biasa naik gunung. Hmm. Dia pernah juga naik gunung Arjuno sini. Hmm. Dan dia bilang memang gunung Arjuno paling angker. Iya, Banyak dijadikan tempatnya. tempat-tempat untuk pesugihan. Iya, malah disalahgunakan. Jadinya kan jadi jatuhnya yang datang bukan leluhur lagi nih mah. Oke, sobat horor. Hari sudah mulai gelap, itu ada Bang Davi dan kita lagi menuju ke salah satu tempat yang paling sakral yang ada di Arjuna ini. Ikuti saya terus sobat horor, karena di detik ini, di menit ini hawa semakin gak karuan sobat horor. Pasti nih. Oke. Yuk let's go sobat horor.
Oke, Sobat Horor, saya dan Bang Davi sudah sampai ke lokasi di mana ini pernah disebutkan oleh teman saya dan beberapa pendaki-pendaki tentang kuil yang angker, Sobat Horor. Di sini tuh. Di sini menggunakan bahasa aksara Jawa. Wah, saya lupa, Sobat Horor, sudah lama nggak sekolah. Oke, kita akan coba. Lihat, Sobat Horor, ya. Di sini tuh kuil atau shelter. Jadi hawa di sini beda banget, Sobat Horor. Dan di sini Bang Davi, ini gua dulu, Bang. Gua dulu aja masuk ya. Oke, biar lebih kerasa, Sobat Horor. Oke. Di sini ada seperti dupa, Sobat Horor, ya. Tempat cuci jaga kebersihan. Oke. Tapi di sini nggak ada apa-apa, Sobat Horor. Nggak ada apa, cuma ada dupa satu ini. Tapi dengar gak? Wah, ini gara-gara saya sendiri nih, gara-gara saya sendiri nih. Wah, mantep nih tempatnya sebenarnya. Merinding saya. Bisa masuk kan dalam? Bisa. Bang, tadi gua dengar suara, Bang. Serius, gua dengar suara. Di bawah sana kayak ada yang mengeram. Tadi saya dengar jelas banget. Coba deh Bang David di sini sendiri. Ini gue bingung deh. Kenapa? Iya, maksudnya ini tempat suci. Jagalah kebersihan, tapi kotor di sini. Ya, Tadi gue pikir dalamnya tuh keramik gitu loh. ini tempat buat meditasi nih. Ya ini yang kalau tadi saya bilang bisa buat pesugihan dan lain-lainnya. Ada banyak lupa di sini. Oke. Tadi saya dengar sumpah. Tadi nggak tahu, mungkin penonton juga dengar apa enggak, di pojokan tadi ada suara kayak menggeram. Serius, coba nanti diputar ulang. Nanti seperti apa? Ini langsung ke hutan sebetulnya. Oke. Hawanya enak banget sebetulnya di sini tuh. Bener-bener enak. Ini karena sugesti juga mungkin ya. Sugesti dan karena banyak omongan dari orang-orang sehingga membuat kita menimbulkan sebuah sugesti. Dan saya baru sadar di sekeliling saya ini ada beberapa pohon yang dikelilingi kain. Ini kain bukan sih? Oh, kain. Oke lah. Kita sambil menunggu Bang Davi explore. Dan di sini hawanya udah gak enak banget sih sebenarnya. Karena ini Sandakala ya, Sandakala di mana momen yang ya terbukanya beda dimensi antara dunia manusia dengan dunia alam gaib itu sangat terbuka lebar sebetulnya. Dan akan tertutup setelah Sandakala itu dan akan terbuka kembali di jam 12 dan jam 3 pagi. Oke, sobat-sobat, dengerin ya. Ada suara yang kayak suruh nih, dengerin. Tuh, dengerin nggak? Dikira saya takut. Dan semua ini muncul setelah apa? Setelah saya melewati kuil itu, sobat. Hey. Oke, jadi Bang David lagi istirahat di bawah, sobat. Saya coba untuk jalan sendiri. Bang David di bawah tuh, lampunya kelihatan, sobat. Situ. Hei. Jangan suruh saya ngomong kasar ya.
bodo amat lah. Oke, Sobat Horor. Karena Bang Davi mungkin masih lama, jadi aku akan nunggu di atas sedikit Sobat Horor ya. Anything, apapun itu, kalian mau di gunung misi apapun, kalau etikat kalian baik, niat kalian baik, dan kalian masih dikerjain seperti ini, jangan pernah kalian coba untuk takut atau menghormati mereka, karena mereka bukan leluhur Sobat Horor. Mereka adalah iblis-iblis, setan-setan yang mencoba menggoda manusia sehingga manusia ini keperangkap sama halusinasi dan bisa tersasar dan lain-lainnya Sobat Horor. Anything, apapun itulah. Kayak saya menemukan pohon di sini. Itu Bang Davi itu di bawah sana tuh. Ada senternya, kelihatan nggak? Oh, Bang Davi, Bang Davi, Bang Davi, Bang. Aman, aman. Tuh, nih, Sobat Horor, ada tempat sajen. Bentar, tadi saya ngeliat ada tempat sajen. Wah, saya kena halusinasi Sobat Horor. Tadi saya ngeliat ada tempat sajen di sini. Sudahlah, bodo amat. Saya tunggu aja Pak ya. Tunggu aja tuh, dia lagi bawa tuh. Jauh banget. Tadi tuh saya tuh Sobat Horor kayak ngeliat sajen di sini nih. Tapi tiba-tiba gak ada. Tahu lah. Tuh ya, denger gak? Sekarang jam menunjukkan pukul jam 6:30 malam Sobat Horor. Hampir jam 7 sih sebenarnya. Jam 18.40-an. Tadi kita lumayan lama sih kayak nge-stay di kuil tadi itu. Aku nggak tahu ini bisa berapa video karena ini panjang banget sih. Tapi ini membuat bulu-bulu saya merinding ketika saya sendiri. Ada Bang Davi. Oke deh. Ya kemana? Bisa dulu aja Bang. Bang, ngerokok sih lu Bang? Iya. Bersih gak sih? Pengen duduk Bang. Di sini aja. Karena kalau di gunung itu berani kotor tuh baik Bang. Iya. Iya. Aku nggak duduk ya. Bodo amat dah. Oh. Wah gila. Aduh. Capek banget gua. Itu mic kamera lu nyampe ke sini? Nyampe. Nangkep. Bagus ya. Aku tadi nggak matiin soalnya Bang. Tadi waktu lagi Bang Davi sendirian di bawah gitu kan, aku record terus sampai ada kayak suara-suara gitu deh. Gitu awal. Kira apa gitu. Emang kalau posisi di atas gunung gini pasti banyak lah suara-suara. Suara-suara misterius yang nggak pernah kita dengar. Tapi nyadar nggak sih? Kayak hawa mulai nggak enak tuh semenjak kita masuk ke kuil dan kita meninggalkan kuil tadi. Semakin nggak enak hawanya. Dan karena juga malam gitu. Sebenarnya memang gue merasakan hal yang sama. Cuma semenjak kita ketemu kuil itu kan pas-pasan sama pas maghrib. Pas maghrib itu kita ketemu kuil. Setelah itu kalau dalam kepercayaan Islam ya, iya. Pergantian hari itu memang di maghrib. Iya, pergantian hari. Sandakala lah ya. Memang pas matahari terbenam itu udah ganti hari di situ. Nah jadi bisa dikatakan kita udah di hari yang berbeda sekarang. Tapi memang tadi juga gue ngerasa kayak gue nggak tahu lu merasakan hal yang sama apa enggak. Gue kayak merasa bukan di tahun 2024. Kayak kembali ke zaman-zaman Iya, kerajaan tadi pas gitu ya. ketemu kuil tadi itu. Kayak masuk-masuk ke zaman-zaman dulu Iya. gitu.
terus aromanya, terus kayak hawa-hawanya emang beda banget sih. Ini kita udah melewati batas apa enggak ya bang? Kita kayak naik-naik terus aja ya. Tadi Iya, pos, gua nggak tahu. aduh, Gua nggak tahu udah ngeliatin batas observasi apa enggak ya. Jadi memang tadi kita diperingatkan tidak boleh melebihi batas observasi. Kalau melebihi, kalau nekat melebihi, lalu ketahuan, kita mau di blacklist. Kita akan di blacklist, nggak boleh lagi naik ke Gunung Arjuna ini. tapi tadi kita ketemu sama seorang bapak-bapak, dia bilang nggak apa-apa kok mas, yang penting sopan gitu ya. Iya, yang penting Yang sopan. penting sopan, yang penting nggak ada etikat jahat, etikat negatif, it's okay katanya. Itu juga kita kesini cuma konten doang. Iya, konten cari hal-hal seperti ini, dan nggak ada pendaki lain Iya, selain kita berdua di iya sini. kita berdua doang di sini. Nggak ada, dari kita juga nunggu berharap ada yang lewat, nggak ada ya karena emang ditutup bang. Iya. Apalagi ini kita hari apa nih, hari biasa nih, Kamis apa Rabu sih? Aduh lupa. Hari biasa nih. Sekarang hari Selasa. Oh Selasa. Selasa. Semenjak sudah tidak sekolah saya lupa hari bang. Apalagi semenjak saya LDR. Soalnya lu anjing LDR. Iya kan maksudnya Emang kayak ngaruh gitu? ngaruh, kayak apa ya, sepi gitu loh hari-hari itu. Anjing. Tapi gue mau nanya, yang sekarang emang lu udah yakin yang sekarang nih serius nih? Udah yakin. Nah, Udah ngiket bang. udah ngikut. Bang saya sudah terlalu tua bang buat yang main-main. udah diikat aja masih bisa lepas kan? Iya sih. Ya terus mau diapain bang? Mau diapain ini maknanya ini? Tampang pucek boy kayak lu nggak yakin gue. Becek boy ya bang. Ampun. Daripada tampang alim tapi kelakuan, ayo. Emang ada temen lu yang begitu, tampang alim kelakuan bejat? Ada sih. Kayak tapi apa ya, dia tuh kayak dia kreator juga. Subscribernya 1,2 juta. 1,2 juta. Iya, dia tuh penampilannya alim banget gitu. Tapi kelakuan nggak tahu sih. Nggak tahu. Kelakuan nggak tahu kan? Nggak tahu. Kalau nggak tahu berarti jangan so tahu. Nggak tahu. Tapi kalau tahu pucak boy. Kalau nanti, oh tuh bang, lihat belakang, ada kain lagi tuh. Ini kain. Nah, katanya sih kalau di setiap gunung yang ada kainnya itu sebenarnya tuh kayak setiap batas portal gitu loh. Oh iya. Portal gaib gitu. Gini loh bang, kalau nanti di Arca kita nyoba nekat uji nyali, berani nggak bang? Berani? Serius? Iya. Ya paling ya kurang lebih ya bisa mau durasi bentar apa durasi lama? Bebas. Cuma kalau uji nyali sendirilah. Ya sendiri boleh, Berarti begitu harus agak jauh kita jaraknya. Berarti Bang Davi sendiri, saya sendiri gitu. Iya, kalau mau begitu agak jauh jaraknya. Oke, aman. Ngomong juga di sini kan kita cuma berdua doang kan. Ya udah deh, gitu aja. Jadi biar aku tahu tadi siapa tadi yang suara tadi. Jelas banget. Saya takut, kaget, saya bukan takut. Bisa bisikin saya dan suaranya deket. Kalau suara deket, dunia goib. Berarti apa bang? Jauh. Kalau suara dekat berarti jauh sobat. Berarti jauh di sana tuh. Nah, oke sobat teror. Puji Tuhan, alhamdulillah. Saya akhirnya memasuki wilayah pos 4 sobat teror. Dimana jarak dari pos 2 ke pos 3 itu dekat banget. Tapi pos 3 ke pos 4, wow, lumayan sobat teror. Jaraknya bisa menempuh kurang lebih 1,5 jam mungkin ya. Tadi kalian lihat sendiri kan dari yang terang tiba-tiba sekarang menjadi gelap. Nih. Dan di pos 4 ini banyak sekali papan-papan yang menyuruh kita ini mohon tenang karena sudah memasuki area sakral. Wow. Seperti kalian tahu sebetulnya bahwa di sini kan kita nggak ngecamp, kita lebih ke TikTok sebetulnya. Kayaknya loh, soalnya bingung juga kita mau ngecamp di mana. Gimana bang, aman? Aman? Di sebelah sana ada tempat. Di sebelah ini juga ada tempat. Oh ini petilasan? Apa tempat? Ada orang. Hah? Dalamnya apa tuh? Enggak, itu pantulan sinar kita.
Enggak ah. Hah? Coba matiin. Coba matiin. Tetapnya nggak, dalam ada. Ada orang nih. Waduh bang, awas banget tadi bang. Ada orang. Siapa? Ya sih mas. Oh lah. Ada orang. Saya kira kosong di sini. Kenapa? Kosong semua. Iya kayak sendirian kok. Enggak sih, kalau aku mau tek-tek doang. Mau ke ini apa? Aku tahu. Iya. Yang AT-AT itu tuh. Iya. Iya. Cuma ke situ, urusan dari itu turun lagi. Tapi yang camp nggak ada ya? Enggak kan nggak ada. Nggak ada. Malah sempet kaget. Mas sendiri, mas sendiri. Oh emang mas penjaga di sini? Enggak. Kami hari ini salah Jumat turun. Oh gitu. Oh berani juga loh. Luar biasa. Kan sendirian kan di sini kan. Ada lagi di situ, ada yang naik ke hampir Mangkut, ada 1 orang. Oh ada ya? Asli sini mas? Surabaya. Oh Surabaya. Oh tadi yang dibilang sama bapak tadi itu. Ini memang Buat orang Tirakat. daki gitu ya? Bukan, pendaki sendirian orang Tirakat sini. Oh tirakat ya? Oh, Lagi tirakat ya? Iya lagi nyepi, Oh, gitu. bawa ini sendirian. Ada teman, ada teman banyak orang sini suruh masuk makan minum nggak apa. Oh ini. Pendaki di sana. Oh di sana. Ada lagi ya? Iya ke puncak. Oke. Oke. Habis mas, makasih banyak mas. Ya, makasih ya bang ya. Lanjut. Ini aja orang 2. Iya berdua. Iya, berdua. Iya. Tadi Yuk, Oh ya, ayo, makasih ya. Mas. Wah kaget bang, kirain siapa tadi. Nah ini lubang tadi aku kira ini hanya buat istirahat bang. Oke. Lanjut ke sini ya? Lanjut apa mau istirahat dulu? Hah? Lanjut apa mau istirahat dulu? Bisa bentar deh. Iya ya, oke deh siap. Skip dulu ya. Oke kita istirahat dulu sebentar. Kita makan dulu ya sebentar rek. Mau apa? Mau ini apa? Ada mie goreng? Yang kuah aja deh, karena kan dingin gini kan. Apa? Apa? Ini mau jatuh ke bawah. Tas. Oh tas gua. Oh, ini apa? Oh, kira juga. Anjir. Wah nggak dimatiin ini. Sebentar. Masong mungkin. Langsung gitu loh. Kok bisa ya? Ketiga ya, airnya. Terus kurang. Ini. Terus tiga soalnya. Jadi di atas itu kan udah masuk ke pos 5 bang. Ke pos yang ada harta-hartanya. Jadi kita harus ngisi asupan dulu bang. Belum makan ya, terakhir makan jam berapa kita terakhir makan? Siang kan? Siang bangun tidur tadi jam 12. Makan. Satu deh.
Oke, udahlah cukup. Coba ya. Oke. Masih cukup banyak. Oke, sudah. Ini apa? Ya harus tetap kok nggak ada lupanya ya? Mana jalurnya sih? Situ. Wah, serius ini nih. Gitu. Kita pelan-pelan aja lah, aman. Ayo, habis makan harusnya tambah kuat ya. Tapi tambah dingin ya. Itu jelas tuh, Bang. Oke, selesai makan kita lanjut lagi. Nanjak ke atas. Kok aku berdiri di sini merinding ya, saudara? Ini merasa kayak pahaku udah ketat. Wah, bener-bener ekstrim sih. Ini bener-bener terjal sih. Semakin terjal nih. Kenapa? Ngikutin arahnya aja, Bang. Itu sama kok, sama-sama. Sama ya? Kalau sini muter, nggak terlalu ini. Kalau ini terlalu ekstrim. Sama. Kalau ini ekstrim nih. Kayak gini harus gini. Kalau yang buat yang masih muda-muda bisa. Bukan sama. Tembusnya. Kalau yang di atas 30 di situ, Bang, lewatnya. Biar nggak tegang, saudara. Kalian tahu nggak sih sebenarnya kita berani banget di sini. Ini kalian lihat deh, hutannya udah gede banget, saudara. Ini udah ngeri, saudara. Awas, Bang, jalannya agak gini, liku-liku. Ini ada batu besar. Ayo, Bang, dikit lagi, Bang. Yes. Oke, sebentar. Di sini ada batu besar. Tadi yang saya sorotin. Ini sebentar. Tuh, kalian lihat ada batu. Jalannya ke sini deh kayaknya deh. Di sini udah batu-batu, berarti sebentar lagi kita sampai ke tempat yang paling sakral di Gunung Arjuna. Dan nanti kalau ada kesempatan, kalau nggak ada orang ritual ya sebetulnya, kita akan uji nyali sebetulnya. Kita akan melihat sosok apakah yang akan mencoba berinteraksi dengan saya ketika saya uji nyali sendirian di tempat yang paling sakral di pendakian Gunung Arjuna via Purwosari. Ayo, Bang, aman, Bang. Kita let's go. Tambah tinggi-tinggi coba turunnya. Tambah tinggi-tinggi. Tuh, tinggalan deh di bawah tuh. Kelihatan nggak kalian? Nggak kelihatan deh. Here we go, sobat horor. Kita sudah sampai ke lokasi tempat paling sakral. Sampai cuy ya. Sobat horor. Di Candi Makutoromo. Di area Arca Makutoromo. Paling sakral nih. Jadi Gunung Arjuna. Mau Bang Davi dulu apa mau saya dulu? Yaudah yuk, aku naik duluan deh. Oke. Oke, sobat horor. Kalau kalian mau tahu, sekarang ini hampir jam 9, sobat horor. Awas, hati-hati. Ini
jalannya seputar gini. Kalian harus hati-hati. Di tempat paling sakral yang ada di Gunung Arjuna. Jadi menurut informasi di sini banyak juga yang melakukan ritual-ritual. Betul. Dan tidak menutup kemungkinan malam ini kita akan bertemu dengan salah seorang yang sedang melakukan ritual. Iya, tapi nggak ada. Nggak tahu. Kita coba aja naik ke atas. Oke, yuk. Gue nggak berani bilang ritualnya ritual apa karena memang gue nggak ngerti. Oke. Jadi kita Kita mau jadi uji nyali nggak, Bang? Mau jadi uji nyali nggak? iya boleh. Di sini. Kalau nanti kita lihat tempat yang paling happy. Aku taruh. Di sini sebentar. Merinding saya di sini. Oh, di sini ada tempat nih. Belakang sana apa ya seputar? Oke, nggak ada apa-apa di sana. Gila, aku bawain di sini merinding banget soalnya. Kalau kita mau bangun tenda di sini bisa kan ya? Bisa mau dari Beda ya, sini. jalan tempatnya. Bang, gue mau tanya serius, Bang. Ini kita kayaknya bener udah melewati batas yang dianjurkan sama itu deh. Nggak masalah. Ya, benar. Nggak masalah gini. Memang kita sudah melewati batas, Van. Cuma ya sekarang gini aja. Kita berapa kali tadi di bawah kita ketemu sama orang yang sedang tirakat. Betul. Dan di sini ada orang yang lagi ritual juga. Gue nggak tahu ritual apa. Artinya kan memang beberapa orang juga tetap menerobos juga. Betul. Jadi gue rasa sah-sah aja lah kita. Kita mau coba jadi di sini atau mau di tempat yang katanya ada lagi satu lagi. Menurut Bang Davi Arca gimana? yang satu lagi tuh masih ke atas lagi, men. Aduh, gue udah capek banget, coy. Iya sih. Kita mau coba di sini aja, atas di sini. Iya, kecuali kalau kita mau bermalam di sini, agak kita istirahat dulu sejam 2 jam baru naik lagi ke atas, bebas. Tapi kalau mau langsung turun, ya udah sampai sini aja lah. Soalnya aku takutnya ketika kita semakin lagi kan kita batasnya kita sudah melewati gitu loh. Menurut aku kita coba di sini aja dulu deh. Ya udah. Takutnya tadi tuh yang di tangga itu aku udah gak enak banget sih. Yang di tangga. Iya. Mau gimana nih? Mau kita uji nyali sabar dulu atau gimana? Review aja dulu lah, kalian. Penasaran juga. Yaudah. Kita mau review dulu sebentar. Itu kayak batu-batu sebenarnya, ya batu-batu dan semua pohon-pohon di sini kayak ada daerah latihan. Aduh, apa itu? Ini ada kayak di pohon kain-kain gitu sebenarnya. Di sebelah sini tidak ada apapun. Di sini ada apapun. Kayak emang ini buat ngecamp enak nih. Di sini tuh. Dan lagi-lagi saya melihat ada pohon yang habis kain-kain seperti ini. Di sini tuh tadi yang itu ya. Tapi aku ngerasa hawaku merinding di tangga-tangga itu sebentar. Bukan yang di sini nih. Ini sebentar. Lihat. Merindang. Aduh.
Aduh. Coba kita ini bawah. Kita bedakan dengan yang di bawah. Sini sobat. Di sini. Hawanya juga enak banget di sini sobat. Sini juga tempat-tempat yang ini semua. Oke, nanti aku coba mau diskusikan dengan si Bang Davi maunya gimana. Saya sudah review sekeliling sini dan tidak ada hal yang menarik lagi kecuali di tempat tadi sobat. Ini nih kainnya sampai gini sobat. Dari kain kuning gini sampai gini. Wow. Sudah berapa puluh tahun nih. Wow. Oke, sobat horor, saya bakal coba melakukan uji nyali di sini setelah tadi saya berbincang-bincang dengan Bang Davi, dan aku bakal dikasih waktu 30 menit dan Bang Davi nunggu di sebelah sana sobat horor. Lumayan jauh. Dan nanti kita akan lihat akan ada sesuatu apa yang akan terjadi di sini sobat horor. Ya. Karena di sini tuh titik yang paling enak banget sobat horor. Bang Davi. Udah 10 menit lagi selesai sini lah. Oh, aku kayak nggak tenang gitu ya. Oke, sebetulnya kayaknya sudah 30 menit. Kayaknya harusnya gantian sama Bang Davi deh. Atau dia mau apa enggak ya? Oh, sumpah aku dari banget tadi aku dengar suara sebetulnya. Ambil dulu kameranya. Aduh. Wah, gila. Oke, sebetulnya tadi saya taruh kamera tuh, saya tuh sini nih, saya putar-putar sini seputar tadi. Karena nggak ada tempat lagi kan ya. Saya taruh di sini kameranya dan untung bisa. Tadi itu waktu sekitar menit ke 20 atau ke berapa, saya itu dengar suara dari sebelah sini sebenarnya, kayak suara kayak ketokan batu kayak gitulah pokoknya, atau kayak apa ya, pokoknya suara kayak janggal gitu. Atau kerekamnya seperti apa. Ini Bang Davi mana sih coba. Oke, sebentar aku bakal coba susul Bang Davi deh. Sebentar, kita coba deh. Mana Bang Davi-nya? Kita cari Bang Davi. Kalau ini Bang Davi harusnya bisa kita. Mana ini orang? Ada. Bang Davi.
Bang, tadi waktu lagi gue uji nyali, lu gangguin gue nggak serius? Enggak. Sumpah. Tadi di sini kan? Tadi di sini. Sumpah. Sumpah demi Allah dah. Astaga, ada suara. Gimana bang? Mau jadi gantian nggak? Hah? Mau jadi gantian nggak? Iya bentar. Kayak lemes ya jadi. Pusing kepala gua. Oh lah. Sumpah tadi awalnya enak banget. Wah ini jalan kebuka nih bang. Steven udah datang. Oke. Pusing kepala gua. Tadi waktu lagi aku nyali di menit ke-20 saya ngerasa kayak ada suara apa ya, ketokan batu tapi kok kayak ada apa, dan suara aku kira Bang Davi usil nih aku gitu. Aku aja nih pusing, mual, aku ngeri kesurupan. Maka aku sih nih. Gak bisa deh kayak gini bang. Bang Davi mau nyoba uji nyali atau mau mending kita turun aja deh bang kalau gitu bang. Di sini gak ada orang bang. Gak ada orang. Itu yang tadi 2 orang yang lagi ritual. Mana tadi aku datang nggak ada. Ah, Sumpah nggak ada, mana nggak ada. ngaco lu. Serius. Tadi udah ke candi ke atas. Udah nggak ada, mana sih? Gak ada sama-sama. Coba. Tadi aku lihat ada orang kok beneran. Hah? Ada 2 orang di atas candi. 2 orang. Gak ada. Ada bang. Masih Ada. Itu tuh dia tuh apinya tuh. Tuh lagi bakar-bakar. Itu lagi bakar-bakar tuh. Hah? Kok tadi aku lihat nggak ada ya? Ada itu dia lagi bakar-bakar. Nggak tahu deh. Tapi jarak dari dia ke sana sampai tadi yang ke saya itu kan jauh banget. Apa dia ya suaranya? Bisa jadi suara dia kali. Emang suara apaan tadi? Kayak bunyi batu tapi kayak ada yang lamanya gitu loh bang. Nggak tahu lah, udahlah aku pusing bang. Mungkin karena efek kelelahan juga mungkin ya. Kita kan udah di sini tadi berapa lama kita naik? Mana bang bang? Ini mau bang Davi mau coba ujinya dulu atau mau langsung ke bawah aja tuh gimana? Ini kalau dipasang bang Davi mau bang Davi tiba-tiba putus gitu. Ya jelas sih. Aku udah tadi pusing, mual. Jadi pengen istirahat dulu. Kalaupun mau uji nyali itu buat apa lagi, istirahat sejaman. Aku lupa gak sih. Udah gitu sobat horor, tadi aku udah nyoba dari jam 10 sampai jam sekarang setengah 11. Ya gitu, tadi aku nggak tahu tadi suara itu, tapi itu orang bukan sih? Tadi aku lakukan nggak ada orang ya. Ya udah aku amat lah. Ya udah gitu aja. Kesana nih Van, serem banget serius. Gue langsung mual, Di mana? pusing. Kok kesana? Kesana, di sana banyak arca-arca juga. Mana? Cuma di lurus. Iya, kanan. Hah? Kanan lurus terus. Kanan terus. Mana? Di sini. Oh, sholat. Oh iya. Oke sobat horor, jadi kita ini datengin lokasi di belakang tadi dan ini di sini juga ada arca-arca sobat horor. Hawanya enak banget ya. Ini tuh kayaknya langsung ke area next nih sobat horor nih. Langsung ke area next ini. Bentar dulu. Ini oh iya tuh. Sebentar kita terangin dulu sobat horor ya. Tapi hawanya lebih serem yang tadi aku ngerasa ya. Aku ngerasa gitu sih, nggak tahu sih. Kok pernah tahu Bang Devi gitu ya? Ini sih patokannya nih. Tahu nih. Ada ngeblur. Oh, yang ngeblur. Astaga. Ya udahlah. Udah kalau mau muncul aja juga aku nggak peduli juga ya. Udah capek. Jadi aku ngerasa sendiri di situ aja udah gak enak banget. Tapi pertanyaannya adalah apa perbedaan arca yang ditutup kain putih dengan ditutup kain kuning? Kuning apa hijau tadi?
Itulah saudara, apa bedanya? Coba aku tanya Bang Davi, mungkin dia lebih paham saudara. Bukan suara itu. Oh, oke, siap. Terima kasih suaranya ya, oleh suaranya. Oke. Bang, tadi aku udah bisa di sana. Itu tahu nggak perbedaan arca yang dililit kain kuning dengan kain putih, ada bedanya nggak sih? Kalau menurut Bang Davi, setahu Bang Davi gitu. Sebenarnya gue nggak tahu sih ya. Cuma kalau lilit kain kuning itu tuh melambangkan sebuah kerajaan. Itu kalau nggak salah kain kuning itu kerajaan Kutai sebenarnya. Kalau putih? Kalau putih Pajajaran. Oh. Cuma gue bingung juga kenapa ada di sini. Maksudnya kan ini kan Jawa Timur ya. Iya, nggak ada hubungannya Nggak ya. ada hubungannya. Kutai ada di Kalimantan, Pajajaran ada di Jawa Barat. Iya, Tapi iya. jadi gue nggak ngerti sih sebenarnya. Takut salah ngomong. Cuma tadi waktu lagi aku habis explore gitu kan tadi, terus tiba-tiba aku balik ke sini, dari belakang tuh kayak ada suara. Tadi coba deh, nanti lihat rekaman aku, lihat gimana itu kayak ada suara. Aku dibilang cowok, tapi apa sih aku dengar ada suara di situ. Suara cowok, suara cewek, suara orang, atau suara apa? Desahan. Kayak aku kalau kita berpikir positif itu angin. Tapi aku langsung merinding Bang. Di situ. Terus Bang Davi gimana, ini mau jadi uji nyali apa enggak? Enggak deh. Balik aja. Serius? Iya udah nggak enak banget. Udah sampai sini Bang, Enak. aman. Udah sampai sini aman, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan, yang penting udah nge-vlog juga di sini. Ya, tapi emang mukanya beda banget ya sobat. Nggak enak banget soalnya. Ya, mukanya tadi padahal habis makan juga, terus tadi setelah kesana Bang berarti Bang. Iya, habis dari sana. Astaga. Ya udah deh kalau gitu kita turun dulu aja deh. Iya turun. Ya. Semoga coba kita turun gimana ya. Ayo, kita dulu. Kita turun situ ya.